Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup kesehatan secara fisik, mental, dan kedudukan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi dan pemikiran tentang kesehatan reproduksi. Jadi, bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan juga bagaimana seseorang dapat memiliki seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Nah, mengapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Karena agar remaja memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksinya serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Remaja harus memiliki sikap dan tingkah laku dan bertanggung jawab tentang proses reproduksi. Gangguan sistem reproduksi yang sering dialami remaja adalah dysmenorrhea atau nyeri head. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas tentang dysmenorrhea pada remaja dan bagaimana cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, video ini akan membahas tentang dysmenorrhea atau disebut juga dengan kram menstruasi, atau adik-adik sering menyebutnya sebagai nyeri saat menstruasi. Nah, apa sih pengertian dari nyeri saat menstruasi? Nah, nyeri saat menstruasi atau disebut juga dengan dysmenorrhea adalah nyeri perut pada bagian bawah sini, dan nyeri perut ini bisa menyebar hingga ke punggung bagian bawah, pinggang, panggul, dan juga paha atas hingga betis. Nah, itu adalah pengertian dari nyeri dysmenorrhea. Karakteristik dysmenorrhea ini timbul sebelum atau saat adik-adik menstruasi. Nah, adik-adik pastikan ada yang sering mengalami nyeri saat menstruasi. Kemudian, adik-adik juga pasti bertanya-tanya, apakah nyeri menstruasi ini adalah hal yang normal atau tidak? Karena bisa jadi nyeri ini bersifat dari ringan hingga berat yang bisa membuat adik-adik khawatir karena bisa mengganggu aktivitas dan konsentrasi adik-adik pada saat belajar di sekolah. Dysmenorrhea ini adalah hal yang normal dalam proses menstruasi, dan umumnya remaja mengalami dysmenorrhea primer, di mana dysmenorrhea ini merupakan dysmenorrhea yang normal karena bukan disebabkan oleh suatu penyakit. Dysmenorrhea biasanya berlangsung sehari sebelum menstruasi atau hari pertama menstruasi, dan ini berlangsung selama 48 hingga 72 jam. Nyeri head atau dysmenorrhea dibagi menjadi dua. Kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah dysmenorrhea primer dan yang kedua adalah dysmenorrhea sekunder. Yang pertama adalah dysmenorrhea primer, yaitu nyeri head yang biasanya dirasakan sejak pertama kali head, atau nyeri head yang dijumpai pada alat-alat genital yang nyata. Dysmenorrhea primer adalah suatu kondisi yang dihubungkan dengan siklus ovulasi atau siklus pematangan sel telur, sehingga dysmenorrhea primer ini merupakan suatu kondisi yang normal karena tidak berhubungan dengan penyakit sistem reproduksi. Sedangkan dysmenorrhea sekunder adalah nyeri head yang dirasakan akibat sensasi nyeri head yang terjadi pada beberapa kasus, kemungkinannya akibat adanya gangguan dari sistem reproduksi wanita. Dysmenorrhea sekunder merupakan nyeri saat menstruasi yang biasanya disebabkan oleh kelainan ginekologis atau kelainan yang terjadi di dalam kandungan wanita, dan biasanya terjadi setelah usia wanita berusia di atas 25 tahun. Apa sih tanda dan gejala klinis yang membedakan antara dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder? Kita akan bahas satu-satu. Untuk dysmenorrhea primer, tanda dan gejalanya adalah dia merasa tidak enak badan, kemudian lelah, mual, muntah, diare, kemudian nyeri punggung bagian bawah,
sakit kepala, kadang-kadang juga disertai vertigo atau sensasi mau jatuh, kemudian sering memiliki perasaan yang cemas dan gelisah hingga jatuh pingsan. Nyeri pada dysmenorrhea primer yang dirasakan biasanya berlokasi di bagian suprapubic atau perut bagian bawah dan dapat berupa nyeri yang tajam, dalam dan kram atau tumpul dan sakit. Itu adalah tanda dan gejala dari dysmenorrhea primer. Gejala klinis dari dysmenorrhea sekunder adalah darah head yang keluar itu biasanya dalam jumlah yang banyak dan tidak beraturan. Kemudian nyeri juga dirasakan saat melakukan hubungan seksual dan nyeri tersebut juga bisa muncul di luar waktu haid. Kemudian pasien juga mengalami nyeri pada panggul dan ditemukan cairan yang keluar dari vagina serta teraba bencolan pada rahim atau rongga panggul. Itu adalah gejala klinis dari dysmenorrhea sekunder yang merupakan suatu keadaan yang tidak normal. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengukuran terhadap tingkatan nyeri head yang dialami? Jadi, nyeri head itu bisa diukur menggunakan skala nyeri numerik atau disebut juga numeral rating scale. Nah, alat ini merupakan alat ukur tingkat nyeri seseorang yang digunakan dengan cara meminta pasien untuk menilai rasa nyeri sesuai dengan level intensitas nyerinya pada skala numeral dari 0 sampai dengan 10. Dari skala nyeri 0 sampai 10, pasien kemudian akan diminta untuk menyebutkan di level mana nyerinya dia. Kalau misalnya si pasien menyebutkan 0, maka pasien tidak mengalami nyeri. Kemudian pada skala 1 sampai 3 ini merupakan nyeri di level ringan, di mana tandanya pasien masih dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian tingkat nyeri selanjutnya adalah tingkat 4, 5, dan 6. Nah, ini merupakan tingkat level nyeri sedang, yaitu biasanya ditandai dengan pasiennya mendesis, kemudian dia menyeringai, kemudian dia masih dapat menunjukkan di mana lokasi nyerinya dan dapat mendeskripsikannya, seperti apa nyeri yang dialaminya, serta dia dapat mengikuti perintah atau petunjuk dengan baik. Kemudian, level nyeri selanjutnya adalah nyeri di level 7, 8, dan 9. Nyeri ini termasuk nyeri di level yang berat terkontrol, di mana tanda dan gejalanya adalah pasien terkadang dia tidak dapat mengikuti perintah, tapi masih respon terhadap tindakan. Dan pasien bisa menunjukkan di mana tempat atau lokasi nyerinya, tapi dia tidak dapat mendeskripsikan seperti apa nyeri yang dia alami. Kemudian, nyeri yang dialami pasien juga tidak dapat diatasi hanya dengan ganti posisi atau melakukan nafas panjang dan distraksi. Nah, kalau misalnya nyeri pasien sudah ada di angka 10, maka ini merupakan nyeri berat yang tidak terkontrol, yaitu klien atau pasien sudah tidak mampu berkomunikasi dengan petugas atau orang lain dan biasanya dia memukul. Tadi kita sudah singgung bahwa dysmenorrhea yang terjadi pada remaja umumnya merupakan jenis dysmenorrhea primer. Oleh karena itu, yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang dysmenorrhea primer dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, faktor penyebab terjadinya dysmenorrhea primer adalah yang pertama, biasanya dysmenorrhea primer terjadi karena adanya kontraksi otot rahim yang sangat intens yang diakibatkan oleh adanya hormon prostaglandin atau zat kimia alami yang dihasilkan oleh sel-sel lapisan dinding rahim wanita. Faktor penyebab dysmenorrhea primer yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikis sering menjadi penyebab terjadinya nyeri head pada remaja karena remaja masih emosional, terutama bagi remaja-remaja yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang nyeri head atau dysmenorrhea. Kemudian, penyebab yang ketiga adalah faktor konstitusional. Nah, faktor ini erat hubungannya dengan faktor psikis.
Faktor-faktor konstitusional meliputi remaja yang anemia, mempunyai penyakit menahun, kemudian stres itu sering mempengaruhi terjadinya nyeri head atau dysmenorrhea. Remaja yang sering merasakan dysmenorrhea setiap kali menstruasi pasti akan merasa tidak nyaman dan mengganggu konsentrasi belajar serta mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Oleh karena itu, remaja perlu melakukan beberapa cara yang mungkin bisa mengurangi atau mengatasi nyeri head yang dialaminya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh adik-adik untuk mengatasi nyeri head. Dan ini merupakan cara-cara yang murah meriah tanpa menggunakan obat-obatan kimia. Yuk perhatikan. Baiklah, yang pertama, adik-adik bisa mengatasi atau mengurangi nyeri yang terjadi pada saat menstruasi atau dysmenorrhea dengan cara melakukan kompres dengan botol air panas atau dengan buli-buli air panas pada bagian yang terasa sakit atau kram. Karena suhu hangat diketahui bisa mengurangi ketegangan otot sehingga otot menjadi rileks, sehingga ini akan menyebabkan nyeri berangsur-angsur akan hilang. Adik-adik bisa mengisi botol kaca bekas atau kalau adik-adik punya buli-buli air panas yang bisa dibeli di apotik itu dengan menggunakan air hangat, kemudian botol atau buli-buli itu ditempelkan pada bagian perut bagian bawah atau bagian punggung bawah atau di mana bagian yang adik-adik merasa sakit. Nah, itu bisa mengurangi dari nyeri menstruasi yang dialami adik-adik. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa mandi air hangat dan dapat juga menambahkan minyak aromaterapi untuk relaksasi. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa dysmenorrhea primer juga bisa disebabkan oleh stres psikologis. Kemudian yang ketiga, kalau memungkinkan adik-adik berendam dalam air hangat yang diberikan tetesan aromaterapi agar seluruh tubuh menjadi rileks. Kemudian yang keempat, adik-adik bisa melakukan pemijatan yang lembut atau melakukan gosokan pada bagian tubuh yang terasa pegal, sakit, atau tegang. Biasanya pada perut atau punggung, adik-adik bisa melakukan pemijatan dengan diberikan balsam juga atau minyak aromaterapi. Nah, yang kelima, adik-adik bisa melakukan relaksasi dengan cara menarik nafas dalam-dalam dari hidung, tahan sedikit, kemudian dikeluarkan pelan-pelan melalui mulut. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk mendapatkan relaksasi sehingga dapat mengurangi nyeri head yang dialami. Kemudian yang keenam, adik-adik bisa melakukan gerakan seperti menungging sehingga rahim menggantung ke bawah. Hal ini bisa membantu untuk melakukan relaksasi otot rahim sehingga nyeri berkurang atau malah hilang. Kemudian yang ketujuh, adik-adik bisa sering minum minuman hangat apabila terjadi nyeri menstruasi. Teh yang mengandung mint atau juga sari jahe atau kunyit asam yang hangat itu dapat membantu untuk mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri atau kram terutama di bagian perut. Kemudian yang kedelapan, adik-adik bisa melakukan olahraga atau banyak bergerak sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Hal ini akan membuat otak memerintahkan tubuh untuk memproduksi hormon endorfin yang efeknya dapat mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan rasa bahagia. Kemudian yang kesembilan, adik-adik harus mengatur asupan nutrisi untuk terhindar dari terjadinya dysmenorrhea primer. Seperti yang sudah saya singgung tadi bahwa dysmenorrhea primer itu bisa disebabkan oleh anemia. Maka dari itu, adik-adik harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Kemudian, adik-adik juga harus menghindari makan makanan yang banyak mengandung lemak dan tinggi, sehingga bisa mengurangi kenyamanan pada saat berbuka. Dan adik-adik juga bisa mengkonsumsi buah-buahan, seperti misalnya pisang yang bisa membantu memperbaiki emosi pada remaja. Kemudian semangka, adik-adik bisa
makan semangka untuk memperlancar aliran darah. Dan yang ketiga adalah nanas. Nanas ini mengandung enzim yang bisa merelaksasi otot sehingga mengurangi rasa nyeri. Apa saja makanan-makanan yang harus dihindari oleh adik-adik untuk mengurangi nyeri head yang sering dialami? Yang pertama adalah makan makanan olahan seperti makanan asin dan gurih yang banyak mengandung sodium dan fetsi. Karena kalau itu terlalu banyak akan mengakibatkan kandungan ion dalam tubuh tidak seimbang dan tubuh menjadi membengkak. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang mengandung kafein, karena bisa membuat jantung berpacu lebih cepat sehingga membuat gelisah dan payudara menjadi lebih sensitif. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang berlemak tinggi dan mengandung gula, karena hal ini bisa mempengaruhi perubahan hormon sehingga hormon tidak karuan yang mempengaruhi emosi remaja. Nah, saran saya untuk adik-adik adalah pada saat menstruasi, adik-adik harus mengkonsumsi tablet zat besi sebanyak 1 kali per hari hingga menstruasinya selesai. Hal ini bisa mengurangi terjadinya anemia yang dialami oleh adik-adik. Baiklah, demikian video pemaparan tentang dysmenorrhea yang terjadi pada remaja dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik yang sedang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.